Sahabat Kompas.com, sudah sekitar 1 tahun berlalu pasca ledakan besar di pelabuhan Beirut, Lebanon pada 2020 lalu. Namun situasi negara itu terpantau masih mengalami kekacauan. Melansir AFP, berikut rangkuman kekacauan yang terjadi di Lebanon setelah ledakan Beirut. Pada 4 Agustus 2020 lalu, terjadi ledakan yang menghancurkan pelabuhan Beirut dan sebagian besar ibu kota negara tersebut. Ledakan itu disebut-sebut sebagai salah satu ledakan non-nuklir terbesar di dunia. Diketahui ledakan dahsyat itu dipicu oleh kebakaran di gudang penyimpanan amonium nitrat dalam jumlah besar. Akibatnya 200 orang dilaporkan tewas dan 6.500 lainnya mengalami luka-luka. Menurut IMF, ledakan itu terjadi ketika Lebanon sedang mengalami krisis ekonomi terburuk di dunia dalam kurun waktu 150 tahun terakhir. Pada 6 Agustus 2020, kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di kawasan Gemaizeh dipuji oleh banyak orang Lebanon yang marah pada pemimpin mereka sendiri. Presiden Lebanon Michel Aoun dituduh korupsi dan tidak kompeten. Macron lalu menyerukan perubahan mendalam terhadap Lebanon. Namun Michel menolak penyelidikan internasional atas ledakan Beirut. Pada 8 Agustus 2020, ribuan orang melakukan demonstrasi yang berujung bentrok dengan aparat keamanan. Mereka meluapkan amarah pada pemimpin mereka atas ledakan yang terjadi di Lebanon. Keesokan harinya, sebuah komunitas internasional menjanjikan bantuan sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 4,2 triliun rupiah. Namun komunitas itu menuntut agar bantuan diberikan langsung kepada penduduk. Selain itu, mereka juga meminta diadakannya penyelidikan yang transparan terhadap ledakan Lebanon. Pada 10 Agustus 2020, Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri di tengah demonstrasi yang masih berlanjut. Posisinya kemudian digantikan oleh diplomat Mustafa Adib pada akhir bulan Agustus. Namun setelah berminggu-minggu mengalami kebuntuan politik, Adib mundur dari posisi Perdana Menteri pada 26 September 2020. Di sisi lain, Macron mengaku malu dengan para pemimpin Lebanon yang ia klaim telah mengkhianati rakyat. Ia pun mendesak politisi Lebanon untuk segera membentuk pemerintahan. Tak lama kemudian, Hassan Diab dan 3 mantan menteri lainnya dituduh bertanggung jawab atas ledakan Lebanon akibat kelalaian. Namun penyelidikan ditangguhkan dan pengadilan memberhentikan penyidik pada Februari 2020. Menanggapi hal ini, kelompok-kelompok hak asasi termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch menyerukan penyelidikan PBB atas ledakan Beirut pada Juni 2021. Pada awal Juli, hakim baru yang menyelidiki ledakan Lebanon memanggil Diab dan mendakwa para mantan menteri serta pejabat keamanan. Pemerintahan Lebanon kemudian dijalankan oleh Najib Mikati, miliarder asal Lebanon yang pernah menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan baru pun berhasil dibentuk pada 10 September 2021 setelah vakum selama 13 bulan. Sayangnya, pemerintahan baru yang dipimpin Najib juga diguncang oleh sebuah tuntutan. Kelompok Hezbollah menuntut hakim penyelidik ledakan Lebanon, Tarek Bitar, untuk dicopot dari jabatannya. Diketahui hakim penyelidik itu terpaksa menangguhkan penyelidikannya pada Selasa 12 Oktober 2021. Pasalnya, para mantan menteri yang ia panggil karena dicurigai lalai dalam pelaksanaan tugas mengajukan tuntutan hukum kepadanya. Demonstrasi pun terjadi pada Kamis 14 Oktober 2021 dan berakhir dengan kerusuhan.